Ketika kita berbicara hal spesifik tentang bagaimana menjadi kaya, sebenarnya ketika kita mau jujur, rahasianya cuma satu. Rahasia inilah yang akan saya ungkapkan dalam kesempatan kali ini. Tapi harus ingat, ketika teman-teman paham rahasia ini, mungkin teman-teman akan terkejut. Ada kesan ternyata menjadi kaya sekejam itu. Ternyata selama ini saya telah menjadi bagian, telah menjadi korban yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang telah memiliki ilmu menjadi kaya. Ternyata saya telah menjadi bagian dari mereka, bagian dari alat untuk mengakumulasi kekayaan orang lain. Ya, inilah rahasia menjadi kaya yang tidak pernah diajarkan di sekolah atau di tempat manapun. Saya harus jujur mengatakan, untuk menjadi kaya sebenarnya kita hanya butuh satu ilmu. Ilmu itu bernama memanfaatkan orang lain. Benar, serius. Ilmu itu hanya satu, yakni kemampuan memanfaatkan orang lain. Ketika teman-teman telah mampu memiliki dan menguasai ilmu ini, maka teman-teman sudah benar-benar siap menjadi kaya. Kita semua tahu waktu kita terbatas. Setiap orang punya waktu hanya 24 jam. Oleh karena itulah, banyak orang memanfaatkan waktu orang lain untuk membantu dia, untuk meningkatkan produktivitas dia, agar ia memiliki waktu yang tidak terbatas. Katakanlah, Anda jika bekerja seorang diri hanya memiliki waktu 8 jam sehari. Ceritanya menjadi berbeda ketika Anda merekrut 100 orang, mempekerjakan mereka, dan memanfaatkan 8 jam waktu mereka dalam sehari untuk kepentingan Anda. Maka pada saat itu Anda memiliki waktu 800 jam sehari. Inilah salah satu hal yang dimanfaatkan oleh orang-orang kaya, yakni memanfaatkan waktu Anda. Sadarilah ketika hari ini Anda bekerja kepada orang lain, Anda sedang dimanfaatkan oleh mereka. Anda sedang dimanfaatkan waktunya agar Anda memanfaatkan waktu yang Anda punya untuk kepentingan mereka. Jika Anda ingin kaya, maka Anda tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama. Buatlah orang-orang di sekitar Anda mau bekerja untuk Anda sehingga Anda mampu memanfaatkan waktu mereka. Dengan cara ini, Anda memiliki waktu yang tidak terbatas, bukan lagi 24 jam, tapi bisa jadi ribuan bahkan ratusan jam. Ada banyak orang yang berbisnis mungkin tidak menggunakan modal mereka sendiri. Mereka memanfaatkan modal orang lain. Ada banyak sih caranya. Kelihatannya keren, tapi sebenarnya sadar nggak sadar, kita sedang dimanfaatkan oleh orang-orang cerdas tersebut, terutama uang kita. Ada orang yang memanfaatkan uang orang lain dengan cara mengajukan pinjaman ke bank. Atau ada lagi yang namanya obligasi ataupun surat utang. Apapun itu, itulah cara yang terlihat keren. Sebenarnya mereka sedang memanfaatkan uang orang lain. Tidak semua orang kaya, tidak semua para pengusaha ini memiliki uang yang cukup untuk membangun dan mewujudkan impian dan sistem yang mereka bangun. Oleh karena itu, mereka membutuhkan orang lain. Ada perbankan yang siap membantu mereka, dan hebatnya mereka mampu mengakses itu. Dengan kemampuan yang baik dalam memanfaatkan uang orang lain, Anda memiliki potensi keuangan yang tanpa batas. Untuk membangun sebuah perusahaan, untuk membangun sebuah bisnis, diperlukan berbagai keterampilan yang kompleks. Kita butuh orang-orang yang handal di bidang pemasaran, kita juga butuh orang-orang yang cerdas di bidang produksi, kita juga butuh orang-orang yang kuat dalam
mengelola keuangan. Oleh karena itulah, kemampuan memanfaatkan keterampilan dan skill orang lain adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan jika kita ingin benar-benar menjadi kaya. Sebenarnya, sadar nggak sih, ketika kita berangkat ke kantor, berangkat ke pabrik, berangkat ke tempat kerja kita itu sebenarnya mencari apa? Kita sedang menukarkan skill kita sedang menukarkan keterampilan kita sedang menukarkan waktu kita dengan uang. Dan kabar buruknya, tahukah teman-teman, uang yang diberikan oleh perusahaan kepada kita, kepada para pekerja, dengan yang didapatkan mereka, para owner, jauh lebih tinggi dan lebih besar para pemilik perusahaan. Keterampilan lain yang dimiliki oleh orang kaya adalah keterampilan memanfaatkan pengaruh orang lain. Maka nggak heran para influencer terkadang harus dibayar mahal untuk dimanfaatkan oleh orang-orang kaya tersebut, memasarkan, mempromosikan produk-produk mereka. Kadang yang mereka manfaatkan adalah pengaruh tokoh masyarakat, pengaruh orang-orang berkuasa, pengaruh tokoh pemerintah. Dengan berbagai cara, pengaruh-pengaruh tersebut dimanfaatkan untuk mensupport dan membangun kekayaan yang mereka miliki. Tahukah teman-teman, terkadang orang-orang hebat di luar sana memanfaatkan ide-ide jenius para peneliti, memanfaatkan ide-ide brilian para akademisi untuk membangun dan mewujudkan produk impian mereka. Kemampuan yang baik dalam memanfaatkan ide dan kejeniusan orang lain telah membuat orang-orang kaya mampu mengakumulasi kekayaan yang jauh lebih tinggi. Mungkin benar para peneliti mendapatkan kekayaan. Mungkin benar para brilian yang telah bekerja pada sebuah perusahaan mendapatkan kesejahteraan. Tapi tetap saja jauh lebih tinggi dan lebih besar kekayaan yang didapatkan oleh orang-orang kaya tersebut, oleh orang-orang yang mampu memanfaatkan ide dan kejeniusan orang lain tersebut. Maka nggak heran, sadar nggak sadar, terkadang banyak produk yang hari ini lahir adalah hasil dari, dalam tanda kutip, pembajakan ide orang lain. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu semua. Mereka hanya memiliki kemampuan yang jauh lebih unggul dalam memanfaatkan ide dan kreativitas orang lain. Ketika kita bekerja pada orang lain, sebenarnya sadar nggak sadar, kita sedang dimanfaatkan tenaganya. Ya, apapun pekerjaan Anda membutuhkan energi, Anda membutuhkan tenaga untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu. Hal inilah yang benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang yang menjadi kaya, yakni kemampuan yang baik memanfaatkan tenaga orang lain. Ada banyak orang yang dengan sangat sukarela bekerja memanfaatkan kekuatan fisiknya, mengangkat beban yang sangat berat, kemudian mereka mendapatkan kompensasi, upah, gaji, atau dalam bentuk finansial lainnya. Sebenarnya pada kondisi ini kita sedang melakukan proses transaksi. Sebagai pemilik usaha, sebagai pemilik bisnis, sebagai pemilik kekayaan, mereka sedang memanfaatkan tenaga Anda. Mereka hanya memberikan sebagian kecil dari kekayaan mereka kepada Anda, dan itu pun luar biasanya para pekerja merasa sangat senang dengan kompensasi yang mereka dapatkan. Sekarang, mari kita melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Jika hari ini Anda sedang bekerja pada sebuah perusahaan, coba Anda jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Benarkah hari ini perusahaan sedang memanfaatkan waktu Anda? Benarkah sekarang Anda sedang dimanfaatkan keterampilan dan pengetahuan Anda? Benarkah hari ini tenaga Anda sedang digunakan oleh perusahaan untuk
mewujudkan impian dan target-target mereka? Benarkah hari ini Anda sering dimanfaatkan idenya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan? Jika beberapa pertanyaan tersebut Anda menjawab iya, inilah bukti nyata bahwa orang-orang kaya adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan mereka, termasuk salah satunya adalah Anda. Inilah ilmu menjadi kaya, yakni memanfaatkan orang lain. Apapun yang dimanfaatkan ketika ada orang yang mampu memiliki keterampilan tersebut, itulah orang yang memang layak kaya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.